warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi taufiqihi tatanazzalul barakat. Shalawatullahi rabbi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita jumpa lagi di acara kita, yakni pengajian Ahad pagi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk kita sama-sama bertalabul ilmi, menjadi wasilah kita insyaallah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu. Mudah-mudahan di forum ini menambah keimanan kita, juga menambah keilmuan kita, sehingga tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwatuna Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga juga terlimpah kepada kita semuanya insyaallah. Ila yaumil wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama kembali untuk kita bertalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semuanya, sarana buat kita semuanya, sarana untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sarana kita juga untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah satu sabdanya, sebagaimana dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebelum kita belajar tentang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sekilas pelajari bersama tentang urgensi atau pentingnya kita belajar tentang hadis. Beberapa ulama menyebutkan kenapa kita mesti belajar hadis. Di antaranya bahwa ternyata ketika kita belajar hadis itu, yang pertama disebutkan itu yahfadhu ad-din al-islami. Terjaganya agama Islam ini, terjaganya syariat Islam ini, di antaranya ketika kita semuanya belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak uraian-uraian, begitu banyak keterangan-keterangan tentang permasalahan Islam, tentang permasalahan syariat Islam yang kemudian terperinci dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu kemudian yang disebutkan yang bisa menjaga kelestarian ajaran Islam ini, diantaranya kemudian ketika kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita mesti belajar hadis? Karena disebutkan yusul ila ma'rifatis sahih minal ibadah. Ternyata ketika kita belajar hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang kemudian kita bisa sampai kepada pengetahuan kita tentang ibadah-ibadah yang benar. Artinya, kalau kita hanya belajar Al-Quran, maka ada beberapa yang di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang ibadah tertentu, misalkan yang itu sifatnya begitu umum. Misalkan perintah tentang sholat. Sholat itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat tentang wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Akan tetapi kaifiyahnya, tata caranya sholat itu sendiri bisa kita dapatkan dengan detailnya yang ada
di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu, ya, ternyata kita penting sekali untuk belajar hadis, karena tadi panduan beribadah yang benar akan kita dapatkan ketika kita belajar hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang berikutnya, kita penting sekali untuk belajar hadis, di antaranya karena yusallu ila husni al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita semuanya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meniru, diperintahkan untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata salah satu cara, salah satu wasilah, salah satu agar kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dengan baik dan benar, baik dalam keseharian, baik dalam urusan ibadah, baik dalam urusan muamalah, ternyata semua itu bisa kita dapatkan kalau kita mau belajar hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapapun yang ingin mencontoh, yang ingin meniru Rasulullah SAW, di mana beliau adalah sebagai qudwah hasanah kita, mau tidak mau kita harus belajar hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Yang berikutnya, ketika kita belajar hadis, ternyata al-ibtiad anit tahaddus bil kadhibi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak orang-orang yang kemudian, ya, menganggap ini perkataan Rasulullah Muhammad SAW, ini hadis dari Rasulullah SAW, dan ternyata kemudian orang-orang yang belajar hadis dengan begitu detailnya, dengan begitu penelitian-penelitian, apalagi kalau kita lihat, ya, para pakar-pakar hadis itu sampai tahu betul ini hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW. Ini ada hadis yang palsu, ini ada hadis yang derajatnya tidak sampai ke Rasul, hanya ucapan sahabat dan sebagainya. Maka bisa terhindar kita dari sesuatu yang misalkan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, atau ada yang mengatakan ini hadis dari Rasulullah SAW, maka itu semuanya akan selesai, karena ketika belajar hadis tahu betul ini hadis dari Rasulullah SAW atau ini sampainya kepada hanya sahabat saja, atau bisa jadi tidak sampai sahabat pun tapi kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata kemudian kita bisa mengetahui itu semuanya ketika kita belajar hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya, bahwa akal kita, pemikiran kita, yang konon begitu banyak orang-orang yang menganggap sesuatu yang ilmiah itu catatannya seperti apa, dasarnya seperti apa, ya, atau standarisasinya ilmiah itu seperti apa, ternyata juga ketika kita belajar hadis, maka sesuatu yang ilmiah itu sesuatu yang kemudian benar-benar harusnya menjadi acuan, yang menjadi standarisasi ilmiah dan tidaknya juga ketika kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala amal-amal seorang itu adalah tergantung daripada niatnya. Kalau kita lihat sababul wurud hadis ini, sababul wurud itu sebab kemudian diriwayatkannya hadis. Jadi kalau dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ada sababun nuzul, sebab-sebab diantaranya diturunkannya Al-Quran, atau istilahnya adalah sababun nuzul. Kemudian kalau dalam hadis ada istilahnya adalah sababul wurud, sebab diriwayatkannya hadis. Nah, sababul wurud daripada hadis ini, ya, disebutkan misalkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau mengatakan, dulu ada seorang laki-laki
yang pernah melamar perempuan. Yang perempuan ini namanya adalah Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ketika dilamar itu kemudian ternyata pertamanya itu tidak mau, kecuali ya, kalau kamu mau hijrah bersama Rasulullah SAW, maka lamarannya saya terima, kata Ummu Qais. Maka kemudian seorang tadi karena ingin menikahi Ummu Qais, maka mau memenuhi syarat itu untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian ya disebut dalam beberapa riwayat itu, maka orang tadi faqila lahu muhajiron Ummu Qais. Dia hijrahnya itu karena Ummu Qais. Bayangkan, hijrah itu merupakan sebuah amalan yang sangat luar biasa mulianya. Begitu berat melaksanakannya, karena kita ketahui bersama hijrah pada waktu itu tidak kebayang gitu. Perjalanan yang begitu jauh dengan transportasi yang seadanya, yang kemudian juga beberapa dari mereka itu meninggalkan semua harta bendanya, yang dibawa hanya paling ya secukupnya, dan kemudian apa yang ada dalam badannya saja. Itu hijrah. Nah, ketika itu ada orang yang hijrah bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya ingin mendapatkan perempuan Ummu Qais tadi. Maka kemudian menurut sababul wurud ini, itulah kemudian menyebabkan diriwayatkan hadis ini, barang siapa tadi yang ada seseorang kemudian niatnya itu melakukan sesuatu itu karena perempuan, karena seseorang perempuan yang dia inginkan itu, maka ya, juga yang dia akan dapatkan tidak lain tidak bukan hanya perempuan itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, inilah pentingnya niat, inilah pentingnya kita mengawal niat-niat kita dalam segala aktivitas-aktivitas kita, termasuk kajian kita pada kesempatan kali ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang ternyata akan menentukan amal kita diterima atau tidaknya. Kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan ya, kepada sesuatu yang luar biasa. Baik. Terkait dengan permasalahan niat ini, sekali lagi ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Maka kalau kita lihat, ulama-ulama sepakat tentang sesuatu yang paling penting dalam kegiatan, aktivitas, termasuk ibadah-ibadah kita adalah niat-niat kita. Karena itu yang ternyata kemudian yang akan menentukan kita berpahala atau tidaknya amalan kita, berpahala atau tidak yang kita lakukan itu tergantung daripada niatnya. Maka lebih daripada itu, kalau kita lihat beberapa ibadah-ibadah khusus seperti sholat, haji, puasa, maka niat dalam ibadah-ibadah khusus itu termasuk ruknun min arkaniha. Jadi rukun di antara ibadah-ibadah khusus itu diantaranya adalah niat. Maka kalau kita berbicara tentang rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Beda dengan wajib misalkan, atau bahkan dengan sunnah. Rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika ditinggalkan, batalah amal-amal kita tersebut. Contoh misalkan, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, itu rukun yang disepakati oleh para ulama adalah wukuf di padang Arafah. Nah,
Itu penting sekali. Kalau seseorang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka hajinya batal. Beda dengan yang sifatnya itu bukan rukun. Misalkan ada yang tertinggal dalam pelaksanaan ibadah hajinya, kalau itu bukan termasuk yang rukun, masih diperbolehkan, masih dianggap sah hajinya. Hanya saja mungkin ya dengan mengganti, istilah di kita gampangnya mengganti dengan dam dan sebagainya. Tapi kalau memang itu sudah rukun, tidak bisa itu ada ganti-gantian, harus kemudian terlaksana. Itulah pentingnya niat dalam amal-amal kita. Nah, begitu juga dalam urusan-urusan yang lainnya. Karena menjadi penting tersebut, maka juga ada yang mengatakan itu menjadi syarat sahnya ibadah tertentu. Misalkan ya, ketika urusan-urusan seperti wudu dan sebagainya, mandi dan sebagainya, karena itu kemudian menjadi syarat sahnya ibadah-ibadah yang wajib, sholat, tawaf, atau hal yang lainnya, ternyata kemudian disyaratkan sahnya itu adalah dengan berwudu atau dengan mandi tadi, maka itu kemudian dikatakan menjadi syarat sah, menjadi syarat sahnya. Artinya ya, ada yang mengatakan bahwa niat itu menjadi sesuatu yang masuk dalam kategori rukun, ada juga yang kemudian diibaratkan bahwa itu kemudian menjadi syarat sahnya dalam amalan-amalan seseorang. Nah, kapan sebenarnya niat itu diucapkan atau kapan niat itu kemudian ada dalam diri kita? Ya, tadi saya sampaikan kapan itu dilafazkan, karena ada sebagian orang menganggap bahwa niat itu perlu dengan talafuz atau dilafazkan. Walaupun ternyata kalau kita lihat keterangan di kitab Al-Wafi syarah kitab Arba'in ini, itu disebutkan bahwa fala yushtarat at-talaffuz biha. Ternyata niat itu tidak disyaratkan harus dengan dilafazkan. Karena wa mahallu niyah al-qalb, bahwa tempatnya niat itu ternyata ada di dalam hati kita. Hanya saja disebutkan dalam kitab Al-Wafi itu walakinna yustahabbu, akan saja, hanya saja bisa jadi itu menjadi sunnah ketika memang dengan talafuz itu bisa kemudian menghadirkan ya istihdhar niyah, menghadirkan niat-niat itu menjadi kita lebih baik niatnya, kemudian ibadahnya lebih baik, dan ternyata itu juga masih diperbolehkan. Jadi kita mengambil pendapat yang tengah-tengah saja, bukan yang pendapat tidak boleh sama sekali untuk bertalafuz atau melafazkan niat. Kita juga kemudian tidak terlalu mengambil pendapat yang harus dilafazkan. Hanya saja kalau kita lihat di sini ternyata bukan menjadi syarat mutlak bahwa niat itu untuk dilafazkan. Ya, begitu juga ya bisa jadi bahwa niat itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan ketika ternyata kemudian dengan talafuz itu menjadi kekhusyuan ibadah seorang bisa tercapai. Kembali kalau kita lihat terkait dengan asbabul wurud hadis ini, ya, proses hijrahnya seseorang karena ingin menikahi, itu di situ berarti ada permasalahan tentang terkait dengan permasalahan hijrah. Apa itu hijrah? Pada prinsipnya sebenarnya hijrah itu berpindahnya seseorang ya, ke tempat yang lain, tapi ya, karena
dia misalkan tidak bisa melakukan ibadah-ibadah tertentu di tempat tersebut, maka yang demikian hukumnya adalah wajib untuk berhijrah atau berpindah tempat, karena ketika bisa berpindah tempat tersebut, di sana dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Misalkan ketika ada di antara kita berada di tempat yang di situ dia tidak bisa melaksanakan ibadah karena bisa jadi peraturan misalkan atau kebijakan yang ada di daerah situ misalkan, kemudian menyebabkan dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal demikian wajib seorang tersebut untuk hijrah atau pindah tempat agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seseorang yang kemudian sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pindah tempat itu bukan menjadi keharusan lagi, karena memang sudah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, hadis tentang permasalahan niat ini, bahwa niat melakukan amal soleh, niat akan melakukan kebaikan, itu ternyata sudah mendapatkan catatan tersendiri. Baru niat saja. Maka kalau kita lihat dalam beberapa keterangan-keterangan itu, barang siapa yang dia sudah niat, ternyata qadarullah, misalkan dia kemudian sakit, dia mohon maaf barangkali sampai meninggal dunia dan sebagainya, akhirnya tidak bisa atau tidak terlaksana niatnya tadi, itu ternyata sudah tercatat dia melakukan kebaikan. Inilah hebatnya di dalam ajaran kita ini, di dalam Islam ini, bahwa niat saja itu sudah tercatat merupakan amalan tersendiri. Maka niat yang baik itu merupakan sesuatu yang kemudian harus kita sesering mungkin meniatkan sesuatu yang baik, karena ternyata ada rahasia tersendiri, ada keistimewaan tersendiri bagi siapapun yang sudah meniatkan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka sudah tercatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun belum bisa melaksanakannya. Terlebih ketika kita sudah niat untuk melakukan kebaikan dan ternyata kemudian kita bisa melaksanakan amal tersebut, tentunya akan berlipat ganda lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baydawi menjelaskan kepada kita terkait dengan permasalahan niat dan amal ini. Jadi kata beliau, wal a'malu la tasihhu bila niyah, bahwa amal itu tidak sah kalau tidak ada niat. Li'anna an-niyah bila amal yusabu 'alaiha, karena niat yang kemudian belum diikuti amalannya saja itu sudah mendapatkan pahala tersendiri. Begitu juga sebaliknya, wal amal bila niyah haba. Sebaliknya, kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu atau mengamalkan sesuatu ternyata tidak ada niat tertentu, maka haba, sia-sia. Maka beliau kemudian memberikan gambaran kepada kita semuanya, wa misalun niyyah fil amali karruhi fil jasadi. Perumpamaan niat dalam aktivitas-aktivitas kita, dalam amal-amal kita, kata beliau itu diibaratkan ruh dalam jasad. Jadi kalau jasad itu kemudian yang ternyata rohnya itu terpisah, maka sudah tidak lagi disebut sebagai jasad yang sehat.
maka jasad yang sudah terpisah dengan rohnya pasti akan disebut dengan mayit. Begitu juga ya, kalau dalam sebuah amalan itu ada jasad dan ada rohnya, dan roh itu yang kemudian menjadi niat-niat dalam segala amal-amal kita. Maka bayangkan kalau jasad saja terpisah dari rohnya akan berubah seharusnya menjadi mayit, begitu juga dengan amal-amal kita. Ketika amal kita tanpa diniati dengan niatan-niatan yang baik, yang benar, maka juga akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari hadis ini harusnya memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang permasalahan al-ikhlasu fil amal wal ibadah, ya, tentang urgensi pentingnya ya, ikhlas dalam amal-amal kita dan dalam ibadah-ibadah kita, sehingga kita bisa kemudian mendapatkan pahala-pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan yang berikutnya, yang terakhir, kullu amalin nafi' wa khair yusbihu bin niyyah wal ikhlas wa ibtigha ridha'illahi ta'ala ibadah. Bahwa amal-amal yang baik, yang bermanfaat, yang kemudian diikuti dengan niat ikhlas karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah sejatinya ibadah-ibadah yang benar. Jadi segala sesuatu yang sifatnya umum sekali sekalipun, kalau kemudian diniatkan ikhlas karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam aktivitas kita, keseharian kita, mungkin kelihatannya sepele, tapi karena diniatkan, wah ini untuk kejayaan Islam, ini untuk mempertahankan bahwa Islam itu harus dijaga sampai kapanpun, maka itu termasuk niatan yang baik, dan itu termasuk ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran pertama hadis ini tentang permasalahan niat. Sekali lagi kita jaga bersama tentang niat-niat dalam segala aktivitas kita, sehingga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan itu pundi-pundi amal kebaikan kita dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi yang terakhir, ternyata segala aktivitas kita, segala kegiatan-kegiatan kita yang baik, kalau kemudian kita ikuti dengan niat-niat yang baik, kita ikuti karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata itu tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan aktivitas-aktivitas yang begitu umum, ya, panjenengan mungkin hanya membersihkan jalan, tapi karena diniatkan mudah-mudahan agar orang-orang yang lewat di sini bisa aman, sehingga mereka bisa sampai ke masjid, mereka bisa sampai ke sekolah, ya, dengan aman, tidak terpeleset atau hal yang lainnya. Ternyata itu diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, monggo. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali tadi disampaikan, bagaimana kemudian kita menjaga niatan-niatan kita di situasi kondisi yang seperti ini, begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi menjaga niat itu ternyata baik di awal ataupun di tengah, bahkan di akhir, itu kemudian harus kita berjaga bersama terkait dengan permasalahan niat ini. Kapanpun, dimanapun, kondisi seperti apapun, kita jaga selalu. Baik dalam kondisi-kondisi yang mungkin
ya enjoy saja, atau kondisi-kondisi kepepet sekalipun harus kita jaga terus terkait dengan permasalahan niat kita. Yang berikutnya, apakah kemudian niat itu akan menentukan seseorang masuk ke surganya Allah atau tidak? Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, tentunya akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala juga tergantung daripada niatnya. Tadi contoh yang begitu gamblang, orang yang sudah hijrah, tentunya hijrah itu bukan perbuatan yang mudah, butuh perjuangan yang luar biasa, tapi hijrahnya karena hanya ingin mendapatkan seorang perempuan, maka ternyata tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya perempuan itu yang dia dapatkan. Akan tetapi bisa jadi hanya amalan yang begitu kecil yang kita lakukan, tapi karena niatnya ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ternyata kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa keterangannya itu adalah mendapatkan pahala yang begitu besar. Tentunya pahala yang begitu besar itu insyaallah yang kemudian mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lam bishawab, mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang bisa kita ambil bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.